Ini apakah kalau misalnya kita konsumsi gula itu boleh diganti dengan madu, Dok? Nah, madu ya. Madu ini sangat bagus ya kan ya, surat An-Nahl juga semuanya bilang madu. Yang pertama saya mau bilang bahwa madunya pastikan yang asli, karena madu kemasan saset banyak sekali yang dicampur dengan gula. Kemudian tergantung dengan kondisi kesehatannya ya. Madu itu isinya 90% adalah fruktosa, baru sisanya adalah antioksidan yang sangat poten ya, propolis dan sebagainya, itu sangat bagus sekali. Nah, tapi jika ibu sehat-sehat saja, nggak ada gangguan gula darah, itu silahkan diganti dengan madu ya. Tapi ingat, madu tidak boleh diberikan pada usia kurang dari 1 tahun ya anak. Kemudian kalau ibu ada sakit diabetes atau misalnya kenanya COVID ya, COVID itu kan akan membuat radikal bebas sangat banyak. Di madu banyak antioksidan, benar. Tapi tolong jangan banyak sekali gitu ya, karena kebutuhan kita itu 7%. Sekitar 7% itu kalau sekitar 1.800 kilokalori itu maksimal cuma 4 sendok makan, Bu. Kalau kita makan banyak gula lainnya, gulanya bisa jadi kebanyakan. Walaupun dia jenisnya fruktosa sangat bagus, antioksidannya udah nggak bisa dibilang lagi. Tapi kalau misalnya minumnya sekarang udah canggih kan ya zamannya. Ambil madu, ternyata yang bagusnya propolisnya. Gulanya agak kurang bagus karena di metabolisme di hati. Orang ini ambil propolisnya doang. Nah, itu boleh. Tapi hati-hati pada pasien kalau misalnya COVID yang sudah sampai critical ill ya, yang sudah menggunakan obat pengencer darah, karena propolis juga punya efek mengencerkan darah. Tapi untuk kesehatan sangat bagus karena mengencerkan darah, berarti terbebas dari, bukan terbebas, berarti menurunkan resiko penyakit jantung koroner. Nah, seperti itu. Dok, saya kalau minum susu kental manis yang coklat itu selalu punya keluhan seperti tubuh lemas, mual-mual, diare. Itu kenapa ya, Dok? Dan mungkin bisa dijelaskan tentang susu kental manisnya, Dok, itu. Ya, kental manis ya, nggak usah pakai susu. Sayang, susu bagus-bagus jadiin kayak gitu ya. Karena kental manis itu ketinggian gulanya. Jadi kalau misalnya minum susu kental manis jadi tanda-tanda intoleransi laktosa, bukan. Bukan, karena gula sederhananya ketinggian. Gula itu sifatnya osmoralitasnya, apa namanya, kekentalannya tinggi gitu ya istilahnya. Bayangin ibu masak masak buat teh manis pakai gula banyak sama pakai gula dikit, pasti lebih kental yang gulanya banyak dong. Itulah ya kebayangnya. Nah, kalau kentalnya terlalu banyak sampai dia di usus, dia akan menarik cairan ya, karena dia terlalu kental atau osmolaritasnya terlalu tinggi. Karena dia menarik cairan, nah itulah yang bisa buat ibu jadi diare. Nah, itu dia ceritanya. Kemudian yang namanya kental manis, proteinnya sangat rendah. Itu tuh kayak makan air gula, kayak minum air gula, Bu. Minum susu kental manis, air gula doang. Ada vitaminnya tapi dok, iya sedikit. Berapa persen sih? Coba dilihat nutrition fact-nya. Paling 5%, saya pikir paling tinggi 15%. Ya, ibu makan beras aja itu udah ada vitamin B-nya di situ. Sama berasnya jangan dicuci terlalu lama, sampai 3 kali diberus-berus pula, yang putihnya sampai benar-benar ngenceli, nggak usah Bu. Yang kuning-kuning itu ada vitamin B, ada zincnya gitu ya. Jadi itulah efek si kental manis. Dan gula itu, gula gula yang sederhana ya namanya, ketika udah masuk di dalam darah, dalam waktu sekitar setengah jam dia seharusnya digunakan. Abis kita minum kental manis, kita nggak langsung gerak, maka dia langsung disimpan jadi lemak. Kalau kebanyakan ya, karena kita nggak langsung gerak, dia nggak bisa bertahan lama di dalam darah. Makanya setengah jam, mungkin 1 jam, ya ibunya lemas. Kenapa? Udah masuk ke dalam lemak. Udah masuk ke dalam lemak. Udah masuk ke dalam sel lemak. Berbentuknya lemak gitu. Nah, kalau misalnya lagi lapar banget, kemudian minum itu sedikit, boleh, nggak apa-apa. Sedikitnya karena langsung on. Kan kita kan kalau misalnya lagi
gulanya rendah disuruhnya minum air gula kan ya kayak gitu juga konsepnya. Tapi kalau misalnya kebanyakan langsung diubah jadi sel lemak 1 jam kemudian butuh tenaga ya jadinya lemes kayak gitu.